Berikutnya, guna memastikan warga Jakarta aman pada malam hari, ada ribuan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan DKI Jakarta yang setiap malam disiagakan untuk mengantisipasi segala peristiwa darurat. Betul, dan tak terkecuali pada bulan Ramadan di mana para petugas dinas ini harus meninggalkan keluarga tercinta di rumah. Seperti yang terlihat di kantor Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Selatan di kawasan Lebak Bulus. Setiap malam ada sekitar 30 petugas yang disiagakan untuk mengantisipasi situasi darurat yang memerlukan respon darurat. Sebagaimana umat muslim lainnya yang menjalani ibadah puasa, para petugas juga melaksanakan sahur bersama di kantin dengan makanan yang telah disiapkan. Adapun dari tahun ke tahun kasus kebakaran pada bulan Ramadan cenderung mengalami peningkatan. Menurut data Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, telah terjadi 30 kebakaran di Jakarta pada pekan pertama di bulan Ramadan. Jumlah ini melebihi total kebakaran yang terjadi sepekan di luar bulan Ramadan yang biasanya terjadi 3 hingga 4 kali dalam sehari atau 18 sampai 21 kebakaran dalam seminggu. Dan untuk melihat bagaimana suasananya langsung, kami akan tanyakan kepada koresponden CNN Indonesia, Arya Dita Utama. Dito, selamat pagi. Bisa digambarkan mungkin bagaimana kegiatan sahur para petugas pemadam kebakaran di sana? Ya, halo selamat pagi Reza dan juga Ayu. Memang kita baru saja melaksanakan sahur untuk persiapan ibadah puasa. Anda bisa lihat sebelah kanan saya itu ada kantin tadi saya sudah bersama dengan sejumlah petugas dari Suku Dinas Gul Karmat, yaitu penanggulangan kebakaran dan juga penyelamatan Jakarta Selatan. Dan mungkin biasanya kita ke sahur bareng, kita akan makan sahur, tapi kali ini saya akan menunjukkan sebuah keahlian atau kemampuan mereka untuk menggunakan APD, sebuah kemampuan yang harus mereka kuasai karena memang membutuhkan reaksi cepat. Dan untuk mengetahui lebih banyak, ada beberapa pria-pria tangguh di belakang saya, karena memang biasanya orang kebakaran itu mereka lari, tapi pria-pria ini langsung menjadi orang pertama yang masuk kebakaran, bertaruh nyawa untuk menyelamatkan manusia yang ada di situ juga sekaligus menyelamatkan apinya. Nah, untuk kita akan menunjukkan sedikit kemampuan itu lomba atau mungkin kemampuan memakai APD tapi dibalut dengan sedikit kompetisi, yaitu lomba. Jadi nanti siapa yang terakhir dia harus dihukum dengan sedikit push up. Nah, bersama saya sudah ada Kepala Unit Rescue Pak Saiful ya Pak ya. Baik, mungkin kita langsung siap-siap aja Pak ya. Tapi sebelumnya mau yel dulu biar semangat nih Pak nih, boleh? Oke, yel dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Bagaimana situasi? Siap, siapa? Siapa kita? Damkar Jaya. Oke, siap, mantap. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung aja kita masuk posisi. Nanti ini mau saya menunjukkan seberapa cepat kita harus pakai APD untuk apabila ada reaksi yang membutuhkan penanganan darurat. Oke, baik. Bapak-bapak, ini samping saya sudah pas siapa? Maaf? Pak Arif. Terima kasih Pak Arif yang itu mau meragakannya. Terus kemudian ada Pak Adi ya kalau nggak salah ya. Ya Pak Adi, terima kasih sudah mau meragakan. Oke, baik. Kita langsung sama saja. Pak Saiful mungkin bisa sama-sama memegang mix. Oke, bisa dikasih ababa 1, 2, 3. Kita langsung mulai aja pakai ini ya. Oke. APD ya. Ya, Baik. perhatikan. Yang ababanya, hitungan ketiga, langsung dimulai. 1, 2, 3. Ayo, itu cepat. Oke, ini Kecepatan dalam menggunakan APD ini minimal harus di bawah 2 menit ya, karena untuk mencapai responden kita untuk menuju ke TKP. Nah, ini diperlukan kecepatan dan ketepatan dalam menggunakan APD. Aduh, ini berarti bisa berapa nih Pak? Nah, untuk APD dari ujung kaki sampai kepala itu kurang lebih 10 kilo, sampai 10 kilo. Ya, sampai 10 kilo dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, kurang lebih. Itu Pak, kondisi kering ya Pak ya? Pada kondisi kering. Nah, tapi kalau situasi basah, nah ini berbeda lagi. Bisa 15 sampai 20 kilo. Oh, wow, berat banget ya. Nah, ini tahan apinya berapa? Ini sampai berapa Kalau derajat untuk nih Pak? baju wear jacket ini memiliki ketahanan api kurang lebih 1000 sampai 1500 derajat Celcius Pak ya. Jadi untuk bisa menahan panas dengan lebih 1000 sampai 1500 derajat Celcius. Nah, jadi Aduh, kayaknya saya lumayan juga Pak. kalah deh saya kayak ini. Oke, siapa yang menang? Oh, Oh iya, rupanya Pak Adi yang berat. Adi, oke. Berarti yang kalah Pak Arif dan Pak Utama. Pak Utama, oke. Berarti sesuai kesepakatan Nanti harus push up ya. harus Oke. push up ya. 20 kali lagi. 20 kali, oke. Terima kasih Pak. Sebelumnya tadi, ini kan tadi
kita untuk reaksi cepatnya sendiri Pak nih ya, Iya. itu berapa lama sih standar pelayanan minimalnya? Kalau di damkar, jadi untuk respon time kita terkait penanganan kebakaran itu kurang lebih minimalnya 15 menit Pak. Nah, minimal. Jadi maksimalnya kita harus dibawa daripada 15 menit. Nah, bisa 10 sampai 13 menit. Nah, itu yang kita kejar. Makanya kecepatan menggunakan APD ini menjadi kunci utama kita untuk mencapai respon time tersebut. Dan butuh latihan juga kayaknya Pak, saya ini masih belum beres. Iya, jadi ada trik dan tips juga Pak untuk menggunakan APD yang cepat. Nah, seperti tadi, jadi pipe thrower dan sepatu sudah dijadikan satu dan ditaruh di tempat yang bersamaan. Nah, sehingga pada saatnya keadaan darurat, nah kita kecepatan itu penting ya. Jadi sehingga tidak harus bolak-balik mencari APD karena APD sudah di satu tempat. Nah, jadi seperti itu Pak. Iya, dia udah deg-degan nih Pak. Dia udah pacu jantungnya lagi. Baru pakai pipe thrower Pak ya? Iya, Baru baru api gitu ya. Belum nyampe ke TKP Pak. Bener-bener. Ya, makasih Mas Saiful. Dan selanjutnya saya mau bicara dengan Pak Slamet. Mungkin Pak Slamet bisa ke depan. Nah, Pak Slamet ini dia adalah perwira untuk piketnya Pak ini ya. Nah, Pak Slamet ini kan selama bulan Ramadan itu ada kecenderungan kasus kebakaran meningkat ya. Bahkan menurut data dari dinas dari Gulkarmat Jakarta DKI Jakarta sendiri mengatakan ada sejak 23 sampai 28 Maret ada 30 kasus kebakaran tersebar paling banyak di Jakarta Selatan. Itu benar nggak sih Pak? Betul sekali, bahwasanya selama seminggu ini memasuki bulan suci Ramadan itu sampai sekarang sudah terjadi 4 kali terjadi kebakaran di Jakarta Selatan. Untuk itu kami tetap siap siaga, waspada, 1 kali 24 jam tetap menjaga wilayah Jakarta Selatan dari ancaman bahaya kebakaran. Kemudian dari peningkatan kebakaran itu dimohon warga masyarakat agar selalu waspada, siaga apabila terjadi bencana kebakaran itu, karena apapun yang kami lakukan berdasarkan laporan dari warga masyarakat. Nah, tipsnya apa nih Pak nih yang bisa dilakukan masyarakat supaya bisa terhindar dari kebakaran nih selama bulan Ramadan? Betul Pak, kalau untuk warga masyarakat diharapkan mulai sekarang ada pengecekan alat-alat listrik gitu ya, termasuk rangkaiannya juga gitu. Yang kedua yaitu rangkaian dari kompor gas, ya, karena di sana itu sumber-sumber yang bisa muncul bahaya kebakaran itu, gitu ya. Karena apa? Tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, rangkaian dari listrik itu karena akibat dari panas cuaca gitu ya. Yang kedua juga rangkaian dari kompor gas misalkan di dalamnya ada kebocoran-kebocoran sedikit yang tidak kita ketahui, itu sebagai pemicu terjadi bencana kebakaran. Oke, siap. Nah, ini kan mungkin sebentar lagi lebaran juga nih berapa nih? Betul. Ada tips nggak nih Pak untuk Ya. yang mau pergi mudik nih, ninggalin rumahnya nih mungkin? Baik, untuk warga masyarakat diharapkan apabila meninggalkan rumah ataupun meninggalkan wilayah atau di kediamannya, ya kan, dalam jangka waktu lama, minimal sehari misalkan gitu, rangkaian dari kompor gas ataupun dari listrik segala itu supaya dimatikan untuk aliran dari listriknya ataupun dari kompor gasnya itu. Gitu. Dan kemudian kunci rumah ataupun ini dititipkan ke tetangga yang bisa dipercaya ataupun sanak keluarganya, dan bila perlu dititipkan ke ketua RT tempat. Oke, siap. Terima kasih Pak Slamet untuk ini tips selfie terakhir nih sebutannya nih. Udah berapa lama Pak Slamet jadi anggota damkar sendiri? Saya sudah 25 tahun. 25 tahun, luar biasa. Terima kasih atas pengabdiannya. Kita mau tanya nih, apa suka dukanya nih Pak nih? Apalagi terutama bulan Ramadan, biasanya kan di keluarga gitu kan. Ya Ini memang gimana? sudah biasa karena tugas gitu ya, tanpa mengurangi di hari raya misalkan itu tetap namanya sudah sudah jadwalnya, sudah tugasnya, tetap kami laksanakan tugas itu, begitu. Karena tugas kami adalah
melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kebakaran. Oke. Gitu. Siap, terima kasih banyak Pak Slamet ya untuk pengabdiannya selama ini dan juga bapak-bapak yang lain ya. Terima kasih atas pengabdiannya, atas dedikasinya. Ya tadi Reza dan Ayu tadi wawancara kami, suasana kami tadi juga diperagakan gimana cara pakai PD. Sekali lagi kita himbau pada warga masyarakat terutama pada bulan Ramadan ini waspada terhadap bahaya api. Oleh karena itu jangan lupa matikan kompor, jangan tinggalkan kompor ketika untuk memasak misalnya harus pergi kemana dulu dan juga memastikan instalasi listrik terpasang sesuai dengan standar. Kita kembali ke Anda dan sebelumnya tadi saya janji saya akan dihukum ya hisap 20 kali jadi saya terpaksa harus dihisap dulu. Itu kembali ke Anda. Oke, baik. Ini memang seru sekali kalau lihat Dito begitu ya sejalan dengan bulan Ramadan ini berlomba-lomba dalam kebaikan begitu ya. Betul. Tapi ini yang saya tunggu juga ya, selain karena Dito kalah harus push up, tapi yang menang harus dapat hadiah dong. Betul. Biar sahur rasa 17 Agustus gitu ya di sana. Oke Dito, ini sedang menuntaskan janjinya, sedang push up ya. Tapi terima kasih banyak atas laporannya dan juga semoga nanti puasanya kuat ya meskipun sudah push up sekarang. Terima kasih sekali lagi koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama melaporkan langsung dari Jakarta.